Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf yaitu huruf yang terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab, yaitu makhraj dan huruf, yang artinya tempat keluar huruf. Menurut istilah, adalah tempat keluarnya huruf-huruf pada saat huruf itu diucapkan atau dilafalkan. Dan ini gambaran umumnya dari tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 5 tempat, yaitu al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, sama al-khaysum. Dan yang pertama yaitu adalah al-jauf. Al-jauf artinya itu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang ada pada rongga tenggorokan dan rongga mulut. Pada jenis ini, huruf yang tempat keluarnya terletak di sini ada 3, yaitu huruf alif, ya, ya sukun, dan waw sukun. Alif dan huruf sebelumnya ada yang dipatahkan. Contohnya itu mala, mala, koba. Nah, ini mala itu ada alif yang sebelum alif itu ada fathah, dan waw mati dan huruf sebelumnya ada yang didomahkan, itu ulu. Nah, ini contohnya. Dan yang ketiga yaitu ya mati dan huruf sebelumnya adalah kasroh. Contohnya ini hamidin. Dan ini huruf al-jauf ini. Dan ini gambaran dari al-jauf. Lanjut ke al-halq. Al-halq yaitu makhraj huruf berikutnya adalah al-halq, yaitu artinya tenggorokan dan atau kerongkongan. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan dan ataupun kerongkongan. Ada di sini al-halq dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tenggorokan paling bawah, yaitu pangkal tenggorokan atau asal halq, yaitu terdapat huruf hamzah dan ha. Dan yang kedua yaitu pertengahan tenggorokan atau wasatul halq, yaitu hurufnya ada 2 juga, yaitu ha dan ain. Dan yang ketiga adalah tenggorokan atas atau adnal halq, yaitu hurufnya ghain dan kha. Dan tata letaknya itu di bawah hamzah sama ha, di tengah ha sama ain, dan yang paling atas yaitu ghain sama kha. Yang ketiga yaitu alisan. Alisan artinya yaitu lidah, yaitu tempat keluar huruf hijaiyah yang berasal dari lidah pada makhraj ini. Terdapat 18 huruf dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tempat keluarnya. Yang pertama itu ada pangkal lidah, hurufnya itu qaf sama kaf. Di sininya itu tempat si bayangkan aja ini lidah, di sini qaf sama kaf keluarnya. Terus keluar dari bagian belakang lidah dekat tenggorokan. Yang kedua adalah tengah lidah, yaitu jim, shin, ya. Keluarnya di bagian tengah lidah ini. Tengah lidah yang menyentuh dengan langit-langit mulut. Jadi si tengah lidahnya mengangkat ke langit-langit. Yang ketiga yaitu tepi lidah atau ya, hurufnya itu dot. Keluar dari sisi lidah yang menyentuh gigi geraham. Jadi si dot ini itu makhrajnya ada di tepi lidah sini dan menempel di gigi geraham atas. Dan yang keempat yaitu ujung lidah, hurufnya ada lam, nun, sama ro. Si lam, nun, sama ro itu ada di ujung lidah sini, jadi dia nyentuh ke atas gusi, sekitaran gusi atas itu nempel. Dan ke lima, ujung lidah dan gusi atas yaitu to, delta, diucapkan saat ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas. Jadi gimana ya, si to delta itu ujung lidah bertemu langsung dengan pangkal gigi seri atas. Contohnya ini gigi seri atas, dia menyentuh ke atas ini, dia bakal keluar to delta. Ketujuh, runcing lidah atau sofir, ya, huruf sofir, so, sin, zai, keluar dari ujung lidah dekat gigi bawah. Jadi si ujung lidah itu dia nempelnya ke ujung gigi seri bawah, jadinya ke so, sin, zai. Selanjutnya yaitu
ujung lidah dan gigi atas hurufnya itu dho, fa, zal. Diucapkan dengan ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Si huruf ini tuh eh, agak sedikit keluar si ininya, ujung lidahnya agak sedikit keluar dari gigi seri. Jadi sedikit keluar, baru keluar tuh hurufnya, sa, zal, sama vo. Selanjutnya itu asyafatain. Asyafatain artinya adalah dua bibir. Ya, ini adalah tempat keluarnya suara huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir. Huruf-huruf yang termasuk dalam huruf asyafatain yaitu fa, waw, ba, sama mim. Penjelasannya adalah fa keluar dari bagian dalamnya bibir area bawah dan menempati dengan ujung dua gigi atas, the fa. Jadi si apa namanya, gigi sebelah atas itu kayak menyentuh gigi bibir bawah. Dan yang kedua itu waw, ba, sama mim keluar dari antara dua bibir atas, antara bibir atas dan bawah, kecuali untuk huruf waw bibir membuka, sedangkan huruf mim dan ba bibir membungkam. Huruf itu disebut syafawiyah, artinya huruf sebangsa bibir. Yang terakhir yaitu al-khayshum. Al-khayshum artinya adalah pangkal hidung. Al-khayshum adalah tempat keluarnya suara huruf hijaiyah yang terletak di jalur hidung dengan gunnah atau suara dengung. Adapun huruf gunnah seperti mim dan nun ketentuannya adalah nun yang bertasydid, mim yang bertasydid, nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki, dan yang terakhir itu mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Jadi dia intinya al-khayshum itu cuman huruf-huruf gunnah aja yang tadi yang ditasydidkan sama yang di idgham, iqlab dan ikhfa hakiki dan mim sukun. Oke, mungkin ini saja dari penjelasan sedikit tentang makharijul huruf. Terima kasih ya telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.